Shalom teman-teman. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya melihat bahwa di wajah teman-teman semua ada kemuliaan Raja. Amin. Oke, saat ini kita mari bangkit berdiri, memuji menyembah Dia. Kita datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Amin. Dengan
Benar Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di sini dan melakukan setiap hal. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengadakan icebreaker ya teman-teman. Icebreaker kali ini saya sudah membawa, ini ada gulungan teman-teman yang isinya nanti karunia Tuhan yang menjadi karunia teman-teman. Silahkan ambil satu teman-teman, jangan dua loh ya. Kalau dua nanti nggak kebagian. Silahkan ambil. KKS dulu. KKS dulu. Mari silakan. Ini juga Mas Arya. KKS kok. Ini mas. Monggo silahkan Pak. Ini silahkan buka teman-teman. Itu adalah karunia teman-teman. Mari silahkan. Yang mulai dari kanan kiri. Silahkan yang muda-muda aja dulu. Siapa? Monggo Mbak Arika atau Mas Aryo lebih dulu monggo. Mas Aryo dulu silahkan. Mendapat Apa itu Mas Aryo? tema dari Tuhan entah dari Matius 22 Oh iya, silahkan. ayat yang ke-37 sampai ke-40. Iya. Saya akan bacakan buat kita semua. Ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Terima kasih Mas Aryo. Yang kedua siapa? Monggo silakan. Oh Mbak Arika. Ya silakan Mbak Arika. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apimu melanda jiwa-jiwa yang masih terhilang dan terjadi hujan pertobatan di bangsa kami, Amin. di kota kami, Amin. keluarga kami, Amin. di kelompok sel kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah terjadi. Amin. Terima kasih Mas Aryo dan Mbak Arika. Jadi kita mengadakan icebreaker ini ada tujuannya teman-teman, supaya hati kita melayani Tuhan itu sama seperti hatinya Rasul. Amin. Terima kasih. Icebreakernya bagus. Silakan Pak Mahendra sharing membawa sharing. Ya. Mari kita duduk kembali. Teman-teman sekalian, mari kita mulai sharing kita pada saat ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan yang luar biasa ini kami kelompok sel Bethlehem boleh berhimpun kembali untuk melakukan sharing aplikasi firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, oleh karena Tuhan bukalah hati kami agar kami dapat pewahyuan sehingga firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sharing mulai dari awal, pertengahan dan akhirnya hanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ibu Bapak, Saudara, anggota kelompok sel yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini sungguh luar biasa, merupakan suatu hal yang kita senantiasa mengucap syukur karena atas tuntunan Tuhan kita akan senantiasa boleh ada di tempat ini dan kita akan melakukan sharing aplikasi firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam ibadah raya
pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Oleh karena Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya. Ini karena kaitannya dengan sharing, maka kita semua harus sudah memahami ataupun sudah mendengar firman ini. Adakah di antara kita ada yang tidak beribadah pada hari Minggu? Saya online, Pak. Online, Ibu Pak. Nuning? Online, Pak. Online semua. Online semua? Online semua. Wah, ini yang offline hanya saya sendiri. Oh, puji Tuhan bahwa kita semua sudah mendengar firman ya, dan kita mengucap syukur di mana gereja kita ini sudah menyediakan fasilitas untuk beribadah kepada kita kembali, di mana ibadah offline dan online ini sudah dibuka, dan itu 100% offline, 100% online ini dilaksanakan di gereja kita. Oleh karena tadi saya menanyakan apakah ada yang tidak ikut ibadah tapi semua ikut, ini berarti luar biasa. Dan memang tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Karena ketika kita tidak bisa offline, maka kita bisa online, dan dimanapun kita bisa mengikutinya. Kemudian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa saya percaya firman itu juga sudah kita alami semua. Di mana dalam firman pada hari Minggu yang sudah kita dengar adalah kegerakan apostolik akhir zaman dengan tema hati rasul. Namun Ibu Bapak, sebelum kita melaksanakan sharing, sekilas akan saya sampaikan kembali tentang pokok-pokok firman yang sudah kita dengar bersama. Dan kami percaya, sekali lagi kami percaya bahwa kita semuanya sudah mengalami firman itu. Mari kita dengarkan kembali sekilas tentang firman Tuhan tentang kegerakan apostolik akhir zaman. Dan pada minggu kemarin temanya apa, Ibu Bapak? Hati rasul. Apa temanya? Hati rasul. Hati rasul. Yang pertama, hati Rasul Paulus, yaitu love God with passion, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat-sangat luar biasa. Dia dalam melaksanakan tugas kerasulan, dia tidak pernah melihat keselamatan tentang dirinya. Ini sungguh luar biasa dan menjadi teladan bagi kita. Coba mari kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Sudah ditemukan? Amin. Kalau sudah dikatakan amin, Ibu Bapak. Amin. Akan saya bacakan, silakan Ibu Bapak simak ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, sungguh luar biasa Ibu Bapak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Rasul Paulus ini seorang rasul yang tidak mementingkan dirinya. Dia tidak memperhatikan keselamatannya ketika dia melaksanakan tugas kerasulan, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Dan ketika dia melaksanakan Injil itu memang dia mengalami berbagai persoalan dan berbagai hambatan, dan bahkan ketika dia harus mati membawakan Injil Tuhan, itu juga katakan soal keuntungan. Dan Rasul Paulus juga katakan, kalau aku masih hidup maka aku harus berbuah. Harus berbuah artinya harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, inilah suatu sikap hati Rasul Paulus yang luar biasa. Dan inilah yang harus menjadi teladan bagi kehidupan kita saat ini. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, saat ini adalah kegerakan apostolik akhir zaman di gereja kita. Dan mandat apostolik
Ya, mandat apostolik itu hanya akan bisa ditangkap oleh jemaat yang cinta Tuhan dengan memiliki level segenap. Yang memiliki level segenap artinya bahwa segala sesuatunya itu sudah tidak memikirkan dirinya. Bahwa segenap hati dia melakukan segala tugas yang sudah tugas panggilan kita, yaitu tugas kerasulan, tugas sebagai duta Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan ini juga coba kita lihat bagaimana Daud dengan para pahlawannya. Kita buka kembali di Samuel 2 ya. 2 Samuel ayat 23, pasal 23. 2 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan yang ayat 14, Ibu Bapak yang 15, kemudian yang 16 kita baca bersama-sama. Sudah ditemukan? Amin. Ya, 2 Samuel ya. Jangan buka perjanjian baru. Ya, 2 Samuel ya. 2 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan 16. 2 Samuel ya, kita tunggu ya. 3 ayat yang ke 14 sampai 16. 14 sampai 16. Ya. Sudah? Ya, amin. Ya. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. 16, mari sama-sama. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawa kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya kepada kurban curahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh luar biasa kisah ini, yaitu antara Daud dan para pahlawannya, di mana Daud sebagai panglima perangnya dan para pahlawan yang luar biasa yang dimiliki Daud ini. Ini kisahnya ketika Daud berada di kubu pertahanan di bukit, dan pada saat itu dia mengalami kehausan. Kemudian bangsa Filistin yang berkemah di Bethlehem ini yang menjadi hambatan ataupun yang menjadi musuh bagi Daud. Dan Daud ketika itu menanyakan, siapakah di antara kalian yang berani menjadi pahlawan. Dan 3 orang ini berani berangkat. 3 orang ini adalah Triwira. Triwira adalah pasukan Daud yang luar biasa, pasukan elit Daud, sehingga mereka ketika perwira ini berani menerobos perkemahan orang Filistin, sehingga dia benar-benar bisa mengambil air di perigi di dekat pintu gerbang dan dapat membawanya ke Daud. Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan pemberani. Ada hal yang bisa kita lihat di sini antara Daud dan ketiga perwira ini. Daud adalah seorang panglima yang luar biasa. Dia mempunyai keinginan, dan ketiga perwira ini dapat menangkapnya apa yang kemauan Daud. Dan ketiga perwira ini berani melakukan karena dia percaya kalau Daud ini adalah seorang panglima yang luar biasa. Ketika dia berangkat, maka dia pun percaya bahwa berangkat tidak dilepas begitu saja, tetapi tetap di dalam pengawasan dan perlindungan dia. Dan sungguh luar biasanya saudara, ketika air ini benar-benar bisa dibawa oleh ketiga perwira ini, mereka menerobos perkemahan itu dan Daud pun tidak mau meminumnya. Dan saudara, hal ini yang menjadikan
eh, contoh dalam kehidupan kita, bahwa kita inilah harus menjadi seorang prajurit yang seperti prajuritnya Daud, yaitu triwira saat ini. Kita sebagai pemberani dan kita dapat menangkap apa yang menjadi kehendak dari panglima besar kita siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa menangkap apa yang menjadi kemauan Tuhan kita Yesus, apa yang menjadi hati Tuhan, kita bisa lakukan itu, saudara. Dan ini hal yang sangat-sangat menjadi teladan atau menjadi contoh dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikuti kegerakan di gereja kita, yaitu kegerakan apostolik. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kemudian yang berikutnya bahwa kita kembali kepada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus itu juga sangat mencintai Yesus. Di sini juga dikatakan bahwa dia juga mencintai tubuh Kristus. Artinya bahwa Paulus ini mencintai Tuhan, juga mencintai jemaat. Kemudian bagaimana keberhasilan pelayanan Rasul Paulus ini? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ya. Coba kita lihat dalam 1 Korintus dalam 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Coba salah satu ibu untuk membacanya. Korintus 15 Ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Nuning. Jadi keberhasilan Rasul Paulus dalam melaksanakan tugas penginjilan ini karena dia begitu merendahkan dirinya. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya tidak mampu, karena sebelum dia menjadi rasul, dia adalah seorang yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan dan bahkan membunuh dan sebagainya. Ketika kemudian dia mengatakan bahwa keadaan dia saat ini, keadaan saat itu, dia dapat melayan Tuhan dan sepenuh hati bukan karena gagah hebat dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga kita, ibu bapak yang kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita dalam masuki kegerakan ini, mari kita menempel dan menomorsatukan Tuhan. Hati kita yang pertama sekali, yaitu hati yang sangat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin teman-teman. Amin. Terima kasih. Kemudian ibu bapak, hati Rasul Paulus yang kedua yaitu love people with passion, yaitu mengasihi sesama dengan segenap hati. Ibu bapak yang kasih Tuhan, bahwa mandat apostolik ini hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memiliki hati love God and love people with passion. Jadi mandat apostolik, mandat kerasulan ini hanya bisa ditangkap oleh kita yang benar-benar memiliki hati yang sangat-sangat mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kemudian dikatakan bahwa bagaimana di dalam mengasihi Tuhan, salah satu contohnya adalah Rasul Paulus ini, di mana saat itu sebelum menjadi rasul, Paulus ini bernama Saulus. Namun ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hatinya diubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang mengasihi.
Mari kita buka dari Kisah Para Rasul. Kita buka kembali Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai dengan 33. Sudah diterima? Sudah ketemu? Kisah Rasul 16 ayat 27 sampai 33. Jangan keliru lagi ya Ibu Bapak. 27 sampai 33 kita pergantian, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Kemudian Ibu Bapak yang genap dan mungkin dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama kembali. Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi mari berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Yang ke-9, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Mari Ibu Bapak. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada orang yang ada di rumahnya. Yang terakhir mari sama-sama ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk baptis. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini cerita yang sering kita dengar memang, yaitu kisah Rasul Paulus yang berada di penjara, di mana Rasul Paulus dan Silas ketika setelah dia melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka pintu-pintu gerbang itu terbuka, sehingga singkat ceritanya bahwa kepala penjara dan anggotanya, ya sipir-sipirnya barangkali sekarang ya, dia melihat bahwa pintu penjara terbuka, sehingga dalam pemikiran dia bahwa semua tahanan itu akan sudah melarikan diri, maka dia akan bunuh diri. Karena apa? Kalau diketahui oleh pimpinan yang di atasnya, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, dan ini suatu hal yang sangat-sangat memalukan karena ketelitiran dia dalam melaksanakan tugas. Namun ketika mereka akan bunuh diri, Rasul Paulus ini mempunyai hati yang sungguh luar biasa. Dia pada saat yang lalu, sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, dia jadi seorang pembunuh, dia jadi orang yang kejam. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami kondisi saat itu, bahwa pintu penjara sudah terbuka, dia tidak akan melarikan diri, dan bahkan para penjaga itu akan bunuh diri karena kelalaian mereka. Rasul Paulus mencegah, jangan saudara, aku masih di sini. Dan Rasul Paulus, saya percaya bahwa dia menjaga seluruh tahanan itu tidak keluar dari tempat itu, sehingga kepala penjara dan seisi seluruh petugas yang ada, dia merasa diselamatkan. Dan sungguh luar biasanya dia bertobat saudara, dan bukan hanya dia tapi seisi keluarganya. Ya, ini suatu hal yang luar biasa ketika kita semua, saya yakin bahwa kita semua sudah melalui perjumpaan dengan Tuhan, maka kita memiliki hati yang sangat mengasihi sesama. Demikian sekilas kita sampaikan para firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah yang kemarin, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah menangkap firman yang sudah kita dengar dan kita ulangi pada saat ini, dan bahkan kita sudah mengalami firman itu sendiri.
Oleh karenanya mari kita tangkap hati Rasul yang merupakan visi gereja kita, yaitu love God, love people with vision. Kemudian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman tadi, bagaimana kita meresponinya? Saya percaya bahwa di antara kita dan bahkan kita semuanya anggota kelompok sel Betlehem ini sudah memiliki kesaksian, karena firman itu sudah kita alami bersama. Amin. Oleh karena Ibu Bapak dan saudara sekalian, saya akan buka siapa yang terlebih dahulu yang akan memberikan kesaksian bagaimana kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, bagaimana kita mencintai sesama kita sehingga kita bisa masuk dalam kegerakan apostolik ini. Ayo silakan, siapa terlebih dahulu? Kalau enggak ada saya. Oh, Ada. Bu Nuning. Bu Nuning silakan, Bu Nuning. Terima kasih Pak, saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Seperti kita ketahui dalam firman Tuhan, yang pertama ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seperti kita ketahui bahwa prinsip di dalam gereja kita yang nomor satu adalah menomorsatukan Tuhan. Kemudian bentuk mengasihi Tuhan adalah saya selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian juga saya tidak meninggalkan jam-jam ibadah saya, dan puji Tuhan saya sudah mengambil pelayanan Pak, saya sebagai pendoa di ibadah jam 9. Puji Tuhan. Jadi dengan demikian saya sudah berkomitmen saya harus selalu datang beribadah pada pukul 9 tersebut. Kecuali ya kalau ada keperluan saya dengan terpaksa harus saya izin. Ya, tapi jangan perlu terus ya Bu. Enggak. Kemudian juga untuk mengasihi Tuhan yang lain, yaitu saya juga komsel Pak. Saya selalu datang untuk komsel karena di dalam komsel ini adalah kita sebagai keluarga rohani. Jadi kalau tidak datang komsel rasanya itu gelo gitu loh Pak. Karena Puji Tuhan. Ada yang kurang. karena Seperti kurang vitamin. ya, Seperti kekurangan vitamin. iya, karena saya masih haus dan lapar akan firman Tuhan. Rasanya kalau hanya satu mendengarkan firman Tuhan satu kali itu kayaknya kurang gitu. Kemudian di dalam konsel ini kita juga bisa saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan, karena dalam konsel ini kita benar-benar ada kesatuan, ada kerukunan, terus selalu saling mendoakan. Kita mengerti keadaan teman-teman kita satu dengan yang lainnya. Itu Pak. Jadi saya mohon teman-teman untuk jangan tinggalkan untuk datang ibadah komsel. Walaupun saya rumahnya jauh pun saya selalu datang. Kecuali kalau hujannya dari rumah udah jeram deras banget, baru saya izin Pak. Kadang juga lain, tempat saya hujan, tempatnya Bu Susi tidak hujan. Jadi saya, Bu ini saya hujan, kecuali kalau dari rumah udah nggak hujan, saya datang gitu. Ya itulah Pak kesaksian dari saya. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat dan menguatkan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Memang luar biasa kesaksian Ibu Nuning, bahwa sebenarnya memang kita sudah mengalami bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman yang kita dengar pada hari Minggu ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk lebih dan lebih lagi. Amin. Oleh karena mari kita, Ibu Bapak, kita dahulukan, kita nomorsatukan Tuhan. Iya. Sebagaimana di Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Bu Nuning, terima kasih. Iya, Pak. Dan mungkin ada yang lain, ayo. Silakan. Oh,
Mbak hari kamu. Ya, Ya, silakan yang muda. Terima kasih buat Iya. kesempatannya Pak. Salah satu cara saya untuk membalas cinta kasih Tuhan adalah dengan mengajak teman untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun saya mengundang itu minimal 30 undangan Pak, biasanya 30 orang saya sebar, 30 undangan saya sebar, tapi yang datang, yang merespon tuh paling hanya di bawah 10. Luar biasa. luar biasa. Udah luar biasa. Kalau 30 undangan, kalau saya nggak kirim undangan tuh ya nggak ada yang datang. Ya itu ya, dari 5 orang yang datang itu sampai yang bertahan tuh hanya 2 Pak. Ya, Itu sudah luar ada biasa. yang pindah, ada yang ya, Ya, karena semakin banyak kesibukan mereka, jadi tapi puji Tuhan masih ada yang bertahan gitu. ya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Nggak gampang bersaksi. Ya, demikian. Membawa jiwa itu. Ya, puji Tuhan, Mbak Arika. Walaupun 2 yang masih bertanding nggak apa-apa, Mbak Arika, itu harus kita tetap lakukan karena satu orang bertuhan, surga sudah sorak-sorai. Amin. Dan Mbak Rika sangat luar biasa, ini video mengasihi sesama. Itu adalah salah satu yang merupakan aplikasi kita bagi mengasihi sesama. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, kita ajak, dan ternyata dia mau, dan itu sudah apa? Bagian dari SPR kita. Yang pertama kita adalah menyelamatkan orang. Kemudian yang kedua kita menggabungkan, mungkin membawa ke kelompok sel, dan dia akan bertumbuh, dan setelah menggabungkan, saya percaya Ibu KKS ataupun yang lain mengajak mereka untuk ikut kegiatan ataupun sekolah-sekolah yang ada di gereja untuk melengkapi dia. Sehingga dia akhirnya akan memenuhi kriteria dan dia pun akan dapat diutus, sehingga dia akan dapat mengikuti SPR yang ada. Nah, ini sungguh luar biasa Mbak Erika. Jangan putus asa, mari kita semuanya ya, di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ya sungguh luar biasa Ibu Bapak, kalau sharing kita hari ini ternyata bahwa love God, love people with vision ini sudah ada dalam kehidupan kita, dan saya percaya bahwa kita diteguhkan dan semakin hari kita semakin kuat. Di dalam kita juga akan mengikuti, dalam kita masuk di dalam kegerakan gereja kita, yaitu kegerakan apostolik, di mana kegerakan ini juga sudah dimulai di ulang tahun kemarin pada UC, dan maka kita sekarang harus kita tambahkan, kita jangan kendor, dan kita akan tetap beribadah, kita selalu sharing, kita selalu memperkuat dari persekutuan ini, persekutuan kelompok sel ini adalah saudara-saudara rohani kita. Itu barangkali sharing kita saat ini, dan ini juga akan saya serahkan kepada Ibu KKS, mungkin ada tambahan. Monggo Ibu Susi, terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Mahendra. Tepuk sebelahnya. Jangan malah jadi Jangan pahlawan ya malas. Tuhan. Jangan kendor. Mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dulu. Amin. Ya, benar teman-teman. Jadi sebagai hati seorang rasul tadi, seperti Rasul Paulus, adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa, punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Yesus sendiri sudah memberi teladan bagi kita bahwa Yesus juga punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, sehingga Yesus mati buat kita semua. Kemudian kita tangkap seperti Daud tadi, harus melekat kepada Tuhan, melekat kepada Panglima, supaya kita juga bersemangat. Kita punya jiwa pahlawan, kita punya hati pahlawan untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kemudian satu, bahwa prinsip dari
yang pertama dari gereja kita adalah menomorsatukan Tuhan. Amin. Visi gereja kita juga love God, love people with passion. Amin. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hati. Seperti tadi Pak Amin. Hendra bilang, kita harus ada sampai di level segenap hati. Teman-teman segenap hati? Amin. Segenap hati? Amin. Oke. Kemudian kalau sudah segenap hati seperti itu, siap Utus. siap diutus dan menghasilkan Buah. Buah. Amin. Amin. Bener loh ya ini, bener loh ya. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, untuk sekarang evaluasi saya melihat luar biasa. Yang bawa sharing luar biasa. Ulang lagi, yang bawa sharing luar biasa. Yang kesaksian Luar biasa. Yang bawa SDKR Luar biasa. Amin. Oke. Kita tutup dengan satu pujian dan kita lanjut dengan doa. Oh ya, satu lagi. Yang besok minggu berikut mau komsel di mana? Tempatnya? Yang bersedia tempat? Saya Siapa? Bu. Oh, Di rumah saya Bu. oh Bu Upi? Oke, Ya. siap Bu Upi. Terima kasih sudah bersedia tempat. Yang bertugas kira-kira saya tunjuk apa? Memilih sendiri. Harus sudah siap diutus, Pujian. Oke, Mbak Arika pujian, Ya pujian. Siapa lagi? Doa. Bu Mahendra doa, Sharing. Bu Nuning sharing, sharing. terus doa penutup. Ya, musik sekalian ya. Oke. Siap ya, minggu depan kita bertemu lagi. Oke, kita tutup dengan satu pujian. Ya. Ya, kita doa profetik teman-teman. Pak Hendra silakan. Mari kita berdoa. Saya mohon saudara mendukung akan profetik yang kita lakukan saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan ini Tuhan. Kami sudah sama-sama men-sharingkan aplikasi firman-Mu dalam kelompok sel Bethlehem di tempat ini. Kami bersyukur sebab kami boleh Kau bukakan pewahyuan dari firman-Mu ya Tuhan. Lewat sharing pada saat ini Tuhan, tentang hati seorang rasul, hati Rasul Paulus, dan hati seorang pahlawan Daud yang memiliki kasih Tuhan maupun kasih kepada sesama dengan segenap hati, dengan passion. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami imani, siapapun kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan, baik sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai KKS, sebagai anak-anak sel, atau bahkan sebagai pribadi yang bukan siapa-siapa di mata manusia. Namun kami imani di hadapan-Mu kami semua sudah Tuhan urapi dengan urapan apostolik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami imani dalam nama Yesus kami semua sudah Tuhan mampukan melaksanakan mandat apostolik. Sebab di dalam setiap kami sudah Tuhan taruh hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan passion, dengan segenap hati, dan dengan tidak memusingkan kehidupan setiap kami. Dengan dipenuhi kerinduan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Hati yang dipenuhi dengan hati kerinduan Tuhan untuk semua bangsa menjadi murid-Mu dan Amin. diselamatkan Amin. dan hidup dalam pertobatan. Amin. Pasti terjadi. Amin. Dan kami imani saat ini sedang Tuhan kerjakan Amin. lewat setiap kami anak-anak-Mu dengan pengurapan apostolik dalam nama Yesus. Amin. Keselamatan terjadi bagi seluruh jiwa-jiwa. Tuhan sudah kerjakan atas setiap kami yang Kau utus saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Mari sudah diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita dengan profetik. Mari jangan ada yang berdiam diri. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita, yaitu Tuhan jiwa-jiwa dan 1 juta pahlawan.
Bapa kami di surga, Tuhan dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang sedang menyertai kami. Biarlah kami bila Bapa Tuhan menemui jiwa-jiwa yang datang di hadapan. Kami percaya bahwa visi yang sudah ditetapkan, visi yang sudah akan menjadi fakta, bahwa 1 juta jiwa Mari diselamatkan. kita Dalam berdoa nama Yesus. untuk bagi bangsa Indonesia kesatuan dan kesejahteraan bangsa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami imani Tuhan, bangsa Indonesia ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kesatuan dan kesejahteraan bangsa Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah kerjakan, dan kami semua mengalami damai sejahtera bagi bangsa Indonesia ini. Dalam nama Yesus. Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat dan kesatuan yang solid dalam gereja kita. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami imani Tuhan bahwa lautan-Mu yang dahsyat untuk gereja kami sudah Kau berikan suatu kesatuan yang solid di dalam gereja kami. Dalam nama Yesus, lawatan-Mu ini sudah terjadi atas setiap kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas gembala sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Obadja Tanto Setiawan dan keluarga serta hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, satu hal kami imani, urapan Tuhan dahsyat Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas gembala sidang kami dan pada Bapak Pendeta Obadja Tanto Setiawan, keluarga beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, sudah Engkau nyatakan kuasa itu dalam nama Yesus. Pengurapan sempurna terjadi atas gembala sidang dan semua pelayan Tuhan. Haleluya. Amin. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama yang ditulis di kartu penuai dijamah serta diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan tiap jamaat sudah Tuhan jawab dalam nama Yesus. Nama-namanya ditulis di kartu penuai sudah Tuhan jawab dan Tuhan sudah selamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan sudah jawab satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Jadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini tugas kami, beri kebahagiaan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri kebahagiaan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Benar Tuhan, ini tugas setiap kami Tuhan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera-Mu kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya